Sobat FS, welcome back to this channel. Pasar otomotif Indonesia sedang mengalami guncangan besar. Perang harga antar merek mobil sudah tidak bisa dibendung lagi. Fenomena yang dulu hanya dianggap strategi semata, kini menjadi arus utama. Yang paling mengejutkan, pabrikan Jepang yang selama ini terkenal dengan konsistensi harga dan reputasi premium, akhirnya ikut menyerah dan mulai menurunkan harga mobil mereka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mobil-mobil Jepang apa yang dibanderol murah? Dan seberapa ganas tekanan dari merek-merek mobil Cina? Mari kita bahas satu persatu. Dalam beberapa waktu lalu, sejumlah produsen mobil dari Tiongkok mengguncang peta persaingan dengan strategi yang sangat agresif dengan menurunkan harga mobil secara drastis, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Ini bukan sekedar potongan promo musiman, tapi langkah serius yang membuat seluruh industri, termasuk raksasa Jepang, harus berpikir ulang soal cara bermain di pasar Indonesia. Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah satu contoh yang paling mencolok adalah datang dari MG, yang mengalami penurunan harga hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya MG, merek seperti Chery dan Beige ikut mengalami strategi serupa. Gelombang diskon besar-besaran dari mobil Cina ini membuat konsumen mendapat pilihan baru yang tidak hanya murah, tetapi juga canggih dan berani bersaing dari segi fitur maupun teknologi. Di sisi lain, pabrikan Jepang yang selama puluhan tahun mendominasi pasar otomotif nasional akhirnya mulai bergerak. Biasanya dikenal sangat stabil dalam urusan harga dan cenderung hati-hati dalam promo besar, kini mereka mulai ikut menurunkan harga jual mobil-mobil andalan mereka. Salah satu yang paling menarik datang dari Honda dengan meluncurkan varian hybrid terbaru yaitu HR-V RS e:HiV. Varian hybrid ini secara mengejutkan hadir dengan harga 488 juta, turun sekitar 60 juta dibandingkan HR-V RS Turbo sebelumnya yang dijual 551 juta. Sementara varian ECVT turun dari 412 juta menjadi 399 juta. Ini bukan sekedar strategi peluncuran varian baru, tetapi langkah sadar untuk bertahan di tengah serbuan SUV listrik Cina yang tampil agresif di kisaran harga yang sama. Toyota pun tak tinggal diam. Model Yaris Cross Hybrid juga mengalami penyesuaian harga yang didorong oleh insentif PPNBM dari pemerintah. Varian Yaris Cross Hybrid SCVT TSS yang sebelumnya dipasarkan di kisaran 450 juta, kini berada di kisaran 436 juta sampai 440 jutaan. Turun sekitar 10-13 juta. Meski tidak sebesar potongan harga yang dilakukan oleh MG atau Chery, tetap saja langkah ini menunjukkan bahwa Toyota mulai memasuki pusaran perang harga untuk bertahan di segmen crossover hybrid yang kini penuh tekanan. Bagi konsumen, ini adalah kabar gembira. Pilihan semakin banyak, harga semakin bersahabat, dan teknologi yang ditawarkan pun kian maju. Dahulu dengan dana 400 juta, sangat terbatas pilihan mobil listrik atau hybrid berkualitas tinggi. Sekarang, konsumen bisa mendapatkan kendaraan ramah lingkungan dengan fitur lengkap, desain modern, dan teknologi terbaru tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Namun di balik keuntungan bagi konsumen, ada kekhawatiran tersendiri bagi para pengamat industri. Penurunan harga yang terlalu agresif ini bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah anjloknya nilai jual kembali. Konsumen yang membeli di awal bisa merasa dirugikan ketika melihat harga mobil yang sama turun drastis hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain itu, strategi diskon besar-besaran bisa mengerus margin keuntungan produsen yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan purna jual atau keberlangsungan bisnis itu sendiri. Persaingan semakin ketat juga menuntut produsen untuk terus berinovasi. Tak cukup hanya murah, merek Cina kini juga harus membuktikan bahwa produk mereka memiliki daya tahan yang setara dengan mobil Jepang, terutama dalam hal umur pakai dan ketersediaan suku cadang. Disinilah pabrikan Jepang masih punya keunggulan yang belum bisa dikalahkan sepenuhnya. Reputasi, jaringan layanan luas, dan konsistensi produk dalam jangka panjang masih menjadi faktor penting yang dipertimbangkan konsumen Indonesia.
Meski begitu, tren penurunan harga ini tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Justru dengan masuknya lebih banyak pemain baru dari Cina, tekanan harga kemungkinan akan terus berlanjut. Jepang, yang sebelumnya nyaman di zona dominan, kini dipaksa untuk lebih fleksibel dan kompetitif. Dan itu bisa berarti lebih banyak lagi kejutan di masa depan. Termasuk kemungkinan munculnya model-model baru dengan harga yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah otomotif Indonesia. Sebuah era di mana harga tidak lagi menjadi tolak ukur tunggal, melainkan bagian dari pertarungan besar soal teknologi, efisiensi, dan nilai jangka panjang. Konsumen kini bisa menjadi raja yang sesungguhnya, bukan hanya dimanja dengan harga murah, tetapi juga dengan beragam pilihan dan transparansi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tetap, di tengah euforia diskon dan penurunan harga, keputusan membeli mobil harus dilakukan secara bijak. Harga murah memang menggoda, tapi jangan lupakan pentingnya layanan purna jual, kualitas produksi, dan nilai jual kembali. Pilih mobil bukan hanya karena sedang turun harga, tapi karena sesuai dengan kebutuhan, dapat diandalkan, dan memberikan ketenangan untuk jangka panjang. Mobil Cina memang datang dengan gaya dan keberanian yang luar biasa. Tapi Jepang, meski sempat terlambat bereaksi, juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Perang ini baru saja dimulai, dan siapa yang akan bertahan? Waktu yang akan menjawabnya. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!